Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Semangat ya, terlihat semangat hari ini. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Wow, luar biasa ya semangat hari ini. Kalian sudah siapkan menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek absen kalian terlebih dahulu ya. Apakah kalian sudah absen hari ini atau belum? Oke. Sudah, Bu. Ya, setelah Ibu cek ternyata satu orang nih belum absen. Ayu, ada yang tahu Ayu kemana anak-anak? Saya, Bu, Lupena. Iya, ya Lupena silakan. Ayu sakit, Bu. Oh sakit. Oh, jadi kita harus mendoakan Ayu ya, semoga Ayu cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Kalian yang pada saat ini sedang dalam keadaan sehat juga harus tetap menjaga kesehatan dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tetap menjaga prokes selama pandemi. Nah, untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini dan supaya kalian juga memahami nanti materi apa yang akan kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa yang masuk ke ruang Met ini terlebih dahulu dialah yang akan memimpin doa. Jadi tadi Ibu lihat yang lebih dulu masuk ke sini adalah Keisha ya. Oke Keisha, silakan memimpin doa sayang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, serta rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kalian siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, kalau siap silakan kalian sekarang berdiri tegap. Tunjukkan rasa hormat kita kepada lagu kebangsaan kita dengan menyanyikannya dengan penuh hikmat. Berdiri ya. Ini adalah tema pembelajaran kita hari ini. Ibu mau minta dong siapa yang mau bantu Ibu baca? Siapa nih? Oke, coba Lupena silakan apa materi pembelajaran kita hari ini? Tema 2, rukun dalam perbedaan. Sistema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Iya, pintar Lupena. Terima kasih ya. Jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, rukun dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian mengingat kembali materi yang sudah kita bahas kemarin, pertemuan yang kemarin ya, karena hari ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Oke, siapa ini yang mau bantu Ibu baca? Coba Ibu minta. Siapa nih yang mau angkat tangannya yang mau bantu baca? Keisha? Saya, Bu, Keisha. Iya, silakan dibaca sayang. Pernahkah kalian memperhatikan hewan berikut? Dapatkah kalian lihat perbedaan di antara keduanya? Oke, di sini ada pertanyaan ya anak-anak. Pernahkah kalian memperhatikan kedua hewan berikut? Dapatkah kalian melihat perbedaan di antara keduanya? Menurut kalian ini hewan apa sih anak-anak? Bebek dan ayam jago. Oke, bebek dan ayam jago, pinter. Oke, siapa nih yang menjelaskan apa sih perbedaan kedua hewan ini? Coba yang menjelaskan angkat tangan. Saya, Bu, Keisha. Oke, Keisha silakan. Jadi bedanya adalah di kaki dan di paruh. Kaki bebek berselaput karena mencari makanan atau cacing di lumpur. Sedangkan kalau ayam tidak berselaput karena mencari makanan di tanah. Wow, luar biasa, hebat. Tepuk tangan untuk Keisha. Pintar ya, jawaban Keisha itu benar sekali. Oke, tadi kan itu perbedaannya. Nah, pasti ada dong persamaan kedua hewan ini. Ayo, menurut kalian ada tidak persamaannya? Siapa yang mau jawab ini? Lupena, silakan sayang. Jadi, Bu, persamaan yang berada di gambar berikut adalah sama-sama unggas, Bu. Oke, betul sekali. Jadi persamaan kedua hewan ini adalah sama-sama golongan bangsa unggas. Pintar Lupena ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi materi kita yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, menemukan informasi penting dari video menggunakan aspek kata. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Atau disebut adik Simba, disingkat ya anak-anak. Oke, yang nomor 2 Ibu minta bantu dong bacanya itu, coba Humaira. Nomor 2 apa itu Humaira bacanya? Menyajikan peta pikiran mengenai informasi penting dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, terima kasih. Yang nomor 3, Ibu. Oke anak-anak, terima kasih sudah membantu Ibu membaca. Sekarang kita lihat kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu kita akan berdiskusi. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang sudah di rumah temannya boleh langsung berdiskusi dengan temannya ya. Jadi kalian berdiskusi nanti itu dengan prokes, jangan dibuka maskernya. Nah, yang di rumahnya masing-masing silakan berdiskusi melalui grup WA, kan udah ada grupnya masing-masing ya. Nah, setelah itu yang terakhir kalian akan mengerjakan evaluasi mandiri. Nah, karena mandiri ini diselesaikan secara individu, tidak bersama-sama. Untuk tugas yang pertama dan kedua itu adalah tugas kelompok. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video ini. Tugas kalian adalah mencatat informasi penting dari video ini menggunakan kata tadi anak-anak, kata adik Simba. Apa itu arti kata adik Simba tadi itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, pintar. Nah, jadi nanti dari kata-kata adik Simba itu akan kamu petakan menjadi sebuah peta pikiran yang biasa sering kita buat di kelas. Apa kamu sudah paham, anak-anak? Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang kita menonton dulu ya, tonton dulu ya. 10 kota menakutkan Baik, Bu. dari mutasi hewan padang pasir. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Unta adalah salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di daerah gurun dengan suhu yang tinggi. Bagaimana cara hewan itu bertahan hidup? Ya, Dengan menggunakan sebagai cadangan makanan. oh iya benar. Jadi cara hewan ini bertahan hidup yaitu dengan menggunakan cadangan lemak yang bisa diubah menjadi makanan ya yang terdapat pada punuk si unta. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ayo semangat dong, semangat. Oke, tetap semangat ya anak. Sekarang kita lanjut lagi. Nih, untuk diingat anak hebat, informasi penting dapat kita gali menggunakan aspek kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penyajian informasi penting harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar kepada kalian. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi gambar tersebut ya. Siap-siap anak-anak. Nah, ini. Hewan apakah aku? Apa yang terjadi pada ekorku? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan dijawab. Jadi pada ekornya? Putus, Bu. Putus, iya betul. Nah, cecak ini memutuskan ekor untuk apa ya? Siapa yang tahu? Cecak memutuskan, ya Lupena silakan. Saya, Bu, Alvena. Iya. Silakan Kak Lupena. Cicak untuk mengelabui musuhnya, Bu. Iya pintar, tepuk tangan untuk Kak Lupena. Ya, jadi cecak itu mengelabui musuhnya ketika merasa terancam dengan memutuskan ekornya. Nah, apa sih istilah untuk kata tersebut? Ada istilah untuk cecak memutuskan ekornya. Disebut apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Coba Indri. Saya, Indri. Bu. Apa yang Kak Humaira silakan. Disebut autotomi, Bu. Autotomi, betul ya. Kalau cecak memutuskan ekor disebut sebagai autotomi. Pintar, tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Ini. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Langsung dijawab juga boleh. Seluruh hewan yang ditampilkan tadi itu memiliki persamaannya itu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya dan juga dengan cara dia mencari makanan.
untuk dia melangsungkan hidupnya. Nah, menurut kalian lagi, apakah penyesuaian antara hewan yang satu dan lainnya sama atau tidak? Tidak, Bu. Berbeda, betul. Jadi berbeda ya. Jadi hewan yang satu dan yang lain berbeda, tidak sama cara dia menyesuaikan diri. Ini tergantung dari makanannya, tempatnya. Jadi tadi itu LK1, ini LK2 ya anak-anak. LK2 tabel identifikasi bentuk adaptasi hewan dan tujuannya. Nah, setelah kamu nanti membuat identifikasi hewan berdasarkan hasil video dan juga materi dan juga gambar tadi itu, kamu kerjakan dalam kotak ini, kamu tulis dan kamu juga kirimkan kembali di ROM. Ini adalah link pengiriman Google Form-nya. Jangan lupa kesimpulan dari tabel ini juga ditulis ya anak-anak. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, ada juga penilaian keterampilan. Tadi itu LK1 dan LK2. Nah, sekarang masih juga LK2. Jadi, penilaian terakhir itu adalah kalian harus membuat poster penyesuaian diri hewan. Jadi, kamu boleh pilih salah satu hewan dan kamu buat poster. Kalian sudah terbiasa buat poster kan anak-anak? Sudah. Iya. Nah, nanti informasi ini, poster ini kamu peroleh tadi bisa dari video tadi itu yang sudah Ibu putar, kemudian bisa juga dari gambar dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Oke, anak-anak, selamat berdiskusi. Waktu kalian paling lama 20 menit ya, tapi kalau sudah selesai nanti kita boleh langsung presentasi. Oke, silakan berdiskusi dulu ya. Baik, Bu. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama anggota kelompok saya Keisha, Aura, M. Alfariji, dan Fahri Ramadan. LK1. Membuat peta pikiran. Apa? Hewan apakah yang terlihat pada gambar video? Hewan unta. Mengapa? Mengapa unta bisa hidup di padang gurun yang suhunya tinggi? Unta tahan berbagai iklim. Siapa? Siapa yang menggunakan unta sebagai transportasi? Orang-orang dari suku nomaden yang hidup di padang pasir. Bagaimana? Bagaimana cara unta bertahan hidup setelah tidak makan selama 17 hari? Paruh bebek panjang dan tipis, berfungsi untuk mencari makanan di tempat berlumpur. Bebek biasanya mencari makan berupa cacing di dalam lumpur. Fungsi kaki berselaput, untuk memudahkan bebek berenang saat berada di perairan, dan juga memudahkan bebek berjalan saat berada di tempat yang berlumpur. Sekian dari presentasi saya, dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kalian mengerjakan evaluasi mandiri ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dan langsung dikirimkan ya. Linknya sudah ada di Classroom. Oke, selamat bekerja. Yuk, kita lihat apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu, coba dibaca, Luvena, nomor 1, Kak. Informasi penting dapat kita gali menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, itu kesimpulan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua ini, coba Keisha. Keisha. Penyajian informasi penting harus memperhatikan penggunaan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Nah, sebelum pelajaran berakhir, kita refleksi kembali pembelajaran kita hari ini. Agar ada perbaikan untuk pembelajaran kita ke depannya. Ibu ingin tanya nih, kamu harus jawab dengan jujur ya anak-anak. Apakah menurut kamu pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kita sudah hampir di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, terima kasih ya karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta kepada Rapa untuk memimpin doa kita. Silakan Rapa. Berdoa dimulai.
Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing yang di rumah temannya, kemudian yang sudah di rumah sendiri, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian hari ini ya. Tapi jangan lupa selalu patuh kepada protokol kesehatan dengan 3M. Apa 3M anak-anak? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Agar kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala sakit penyakit. Baiklah anak-anak, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih.